Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah wala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan kita lanjutkan membahas tafsir ringkas surat-surat yang terdapat dalam juz 29. Di pertemuan yang lalu kita membahas beberapa ayat pertama di surat Nuh. Baik, yang pertama kita review dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Yang pertama, surat Nuh itu adalah surat yang bisa kita temukan di posisi ke-71 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian surat ini dinamakan dengan surat Nuh karena memang dari awal sampai akhir hanya berbicara tentang ringkasan kisah hidup Nabi Nuh saja. Dan konon surat ini tidak punya nama lain kecuali surat Nuh. Berbeda dengan surat lain yang mungkin punya beberapa nama, tapi kalau surat ini hanya dikenal dengan nama surat Nuh. Adapun Nabi Nuh sendiri adalah nabi yang Allah berikan kepada beliau beberapa keistimewaan. Yang pertama, beliau termasuk manusia yang usianya cukup panjang. Ada yang mengatakan total usia Nabi Nuh itu 1500 tahun, bahkan ada yang mengatakan 1700 tahun. Dan kita tahu usia Nabi Nuh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Yang kedua, ketika berdakwah. Dan yang ketiga, setelah terjadi peristiwa banjir bandang. Adapun durasi yang paling lama adalah ketika beliau berdakwah, yang Allah informasikan 950 tahun. Kemudian yang kedua, keistimewaan beliau adalah beliau itu adalah rasul pertama di dalam Islam, dan Allah sebut beliau sebagai hamba yang bersyukur. Sebagaimana informasi dalam hadis bahwasanya ketika nanti di padang mahsyar manusia sibuk mencari syafaat, maka di antara orang-orang yang dicari oleh para manusia untuk memberikan syafaat adalah Nabi Nuh. Maka ketika manusia menemui Nabi Nuh, maka manusia berkata kepada beliau, innaka awwalur rasul ila ahlil ard. Sesungguhnya engkau adalah rasul pertama bagi penduduk bumi. Waqad sammaka Allahu abdan syakura, dan Allah memberikan nama kepada dirimu sebagai hamba yang bersyukur. Disebut sebagai rasul pertama karena konon dari zaman Adam sampai sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Kemaksiatan memang sudah ada. Bahkan kemaksiatan pertama terjadi ketika 2 anak Adam saling memperebutkan seorang wanita yang kemudian menimbulkan pembunuhan salah seorang anak Adam kepada anak Adam yang lain. Tetapi dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Nuh cuma kemaksiatan, belum ada kesyirikan. Kesyirikan itu muncul pertama kali di zaman Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama karena tugas beliau bukan cuma mengajak orang untuk kenal kepada Allah, tapi juga memberantas kesyirikan, memberantas hal-hal yang berpotensi untuk mensekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, beliau ini juga diberikan keistimewaan sebagai hamba yang Allah sebut sebagai hamba yang bersyukur. Para ulama menjelaskan, kenapa sih Nabi Nuh kok disebut sebagai hamba bersyukur, bukan hamba yang sabar? Padahal dakwahnya saja 950 tahun, kok malah disebut sebagai hamba yang bersyukur? Karena apapun yang terjadi
enak maupun tidak enak, suka atau tidak suka, Nabi Nuh tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dalam rangka meneladani kesyukuran Nabi Nuh kepada Allah, maka kemudian Nabi SAW akhirnya mengajarkan kepada kita berbagai macam doa. Yang doa itu selain bentuk permintaan kita kepada Allah, juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ada doanya. Dan kita patut berbangga diri, dan kita patut bersyukur karena doa yang kita panjatkan ada riwayat dari Nabi. Tidak seperti agama lain yang mereka membuat sendiri redaksinya, membuat sendiri kalimatnya dalam rangka berdoa kepada Tuhan mereka. Kemudian yang keempat, di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau dijuluki sebagai Abul Bashar Asani, sebagai bapak manusia yang kedua. Kenapa disebut dengan sebagai bapak manusia yang kedua? Karena tatkala terjadi banjir bandang, konon yang hidup di bumi hanyalah orang-orang yang naik kapal beliau, yang merupakan keturunan beliau. Maka kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam, dan kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama berkata, inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami utus Nuh kepada kaumnya agar memberikan peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih. Setiap nabi dan rasul itu tugasnya basyiron wa nadhiron, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Tetapi uniknya di ayat ini Allah mendahulukan nadhiron dulu, baru nanti basyiron. Nuh bertugas sebagai pemberi peringatan dulu, baru nanti memberikan kabar gembira. Kenapa? Karena saat itu kesyirikan yang terjadi sudah merajalela. Maka agar kesyirikan itu tidak menyebar dan semakin meluas, maka Allah memperingatkan kaum Nabi Nuh bahwasanya Nuh ini aku utus untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jika kalian tetap dengan kesyirikan kalian, maka akan datang siksaan yang pedih. Kemudian para ulama juga membahas tentang redaksi yang terdapat di dalam ayat yang pertama, ketika Allah berkata ila qaumihi an andir qaumak, menunjukkan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh konon tidak diutus kecuali kepada kaumnya saja, karena memang manusia saat itu memang hanya ada kaum Nabi Nuh saja. Kenapa demikian? Karena jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh konon cuma 10 kurun. Kalau kurun itu diartikan 100 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh sekitar 1000 tahun saja. Maka jumlah manusia pada saat itu belum begitu banyak. Sehingga ketika Allah berkata agar engkau memberikan peringatan kepada kaummu, menunjukkan karena memang manusia saat itu jumlahnya konon baru ribuan, belum sampai jutaan atau bahkan miliar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku untuk kalian itu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Semakin mempertegas bahwasanya Nabi Nuh tidak diutus kecuali hanya kepada kaumnya, tidak kepada kaum lain, karena memang tidak ada kaum lain. Kemudian anikbudullaha wattaquhu watti'un, agar kalian beribadah kepada Allah semata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ada 3 istilah ibadah, takwa, taat, yang secara garis besar 3 istilah ini punya kemiripan dari segi tunduk, dari segi melaksanakan perintah, dari segi menjauhi larangan. Tapi kalau kita pakai kaidah idajtama'a iftaroko wa idaftaroko istama'a, kalau istilah itu disebut semua,
pasti ada perbedaan antara satu istilah dengan istilah yang lain. Tapi kalau cuma disebut satu, maka mewakili istilah yang lain. Kalau cuma disebut ibadah, pasti ada ketaatan, ada yang namanya ketakwaan. Tetapi ketika tiga-tiganya ini disebut, maka pasti ada perbedaan antara ibadah, takwa, dan taat. Ibadah itu apa? Kemarin sudah kita bahas, ibadah itu adalah istilah untuk segala hal yang sifatnya zahir maupun batin, yang mengundang kecintaan Allah dan ridha Allah, sehingga menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan cuma yang sifatnya lahiriah, tapi juga batiniah. Bahkan kalau kita ingat sebuah informasi dari Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang setiap kali Abu Hurairah akan menceritakan hadis ini beliau pingsan, maka mempertegas bahwasanya Allah nanti menghisab dari manusia bukan cuma yang nampak, tapi yang tidak nampak. Hati kita pun juga nanti bakal dihisab terkait dengan 3 manusia yang bakal diseret pertama kali ke dalam neraka. Ternyata orang yang bakal diseret ke neraka itu yang pertama kali bukan orang kafir, bukan orang munafik. Yang pertama kali diseret ke neraka itu yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran, tetapi dengan tujuan agar orang menyebut dirinya sebagai qari. Jadi kalau baca Al-Quran dengan bagus, tujuannya untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu, bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah, tapi agar mendapatkan gelar alim. Orang yang berceramah, orang yang menjelaskan ajaran agama, bukan karena keikhlasan, tapi untuk mendapatkan gelar dan pujian sebagai orang yang alim. Dan yang ketiga, orang yang berjihad bukan karena untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, tapi agar orang menyebut dirinya sebagai pemberani dan pahlawan. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, berikhlaslah di setiap amalan yang kita lakukan. Karena ternyata Allah tidak hanya menghisab yang zahir, tapi ternyata batinnya pun juga dihisab. Seandainya Allah cuma menghisab bacaan kita, seandainya Allah cuma menghisab pengetahuan kita, dan seandainya Allah hanya menghisab perjuangan kita, maka mungkin 3 orang ini bakal selamat, tidak masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata ketika dihisab hatinya, mereka tidak ikhlas, mereka riya, mereka ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka berpotensi untuk dimasukkan ke dalam neraka karena itu adalah sebuah dosa. Yang kedua, ada istilah takwa. Banyak yang mengistilahkan takwa dengan pengertian imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Memang tidak salah, tapi kalau kemudian kita tanya terus definisi taat apa, seringkali kemudian taat pun didefinisikan yang sama. Taat itu berarti kalau diperintah dijalankan, kalau dilarang dijauhi. Tentu saja pasti ada bedanya antara takwa dan taat. Maka saya lebih tertarik dengan sebuah definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya mahwa takwa, apa itu takwa? Beliau kemudian menjawab, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu liyaumir rahil wal ridha bil qalil. Ali bin Abi Thalib, orang yang sudah memahami Islam, ketika kemudian ditanya apa itu takwa, beliau memberikan definisi takwa dengan 4 kalimat. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takwa itu yang pertama adalah engkau takut kepada Allah. Maka ciri khas orang yang bertakwa yang pertama dan paling asasi adalah ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang sudah diturunkan. Bagi umat Muhammad SAW berarti harus mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, wal istiqdadul yaumir rahil, dia mempersiapkan persiapan untuk hari yang panjang.
mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya karena akhirat itu panjang dan lama. Artinya indikator orang bertakwa ketiga itu pasti sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan ibadah. Dan yang keempat, waridho bil qalil. Dia kemudian ridho terhadap pemberian Allah meskipun cuma sedikit. Kalau untuk pertama, kedua, dan ketiga, banyak manusia yang bisa memenuhinya. Dia takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, mensibukkan diri dengan amal soleh untuk menjadi bekal yang nanti bakal dia bawa di akhirat. Tapi untuk perkara keempat, tidak banyak manusia yang siap melakukannya atau menerima. Tidak setiap manusia itu ridho ketika Allah mentakdirkan pemberian yang sedikit. Khususnya mohon maaf, ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau misalnya dapat sedikit, kira-kira terima enggak? Kalau bapak-bapak memang kecenderungannya siap dapat yang sedikit. Tapi kalau ibu-ibu kayaknya susah untuk dapat yang sedikit. Saya agak cerita, tapi moga-moga bukan gibah. Istri saya itu bisa-bisanya kemarin ngomong gini, maaf ya, aku tadi khilaf. Saya tahu kalau dia ngomong kayak gitu tuh khilaf dari segi apa? Belanja. Terus saya kemudian nanggapin, pasti khilafmu khilaf yang disengaja. Dia kemudian cerita, beliin ibunya baju yang harganya tidak seperti biasanya. Saya kemudian diam saja. Kalau kaitannya dengan masalah orang tua, anak memberikan orang tua itu bukan sebuah khilaf, gitu ya. Cuma dia menganggap mungkin karena sering belanja, apalagi yang ini harganya kok nggak kayak biasanya, dia kemudian minta maaf kepada saya karena menganggap itu khilaf. Jadi ya mohon maaf ya, kaitannya dengan perempuan, baju berapapun kayaknya nggak cukup. Sebenarnya ibu mertua saya merasa bajunya sudah cukup, tapi anaknya merasa tidak cukup. Ibu mertua saya itu pakai baju yang gitu-gitu saja rela, tapi anaknya merasa tidak cukup. Mosok ibu saya ketika pengajian bajunya gitu-gitu terus, gitu ya. Terus dibelikan dan sebagainya. Jadi kalau menyandarkan kepada kalimat keempat Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah ridho bil qalil, maka kayaknya belum banyak manusia yang bisa seperti ini. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan istilah yang ketiga, taat. Nah, kalau taat lebih kepada ketundukan hati. Orang melakukan belum tentu kemudian diiringi dengan kepasrahan dan ketundukan. Maka ketika Allah berbicara tentang ibadah, takwa dan taat, karena memang ketiga-tiganya menuntut adanya amal hati, bukan cuma amal badani atau yang sifatnya lahiriah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kalian kemudian melakukan tiga hal tadi, ibadah, takwa, dan taat, maka janji Allah kepada kalian adalah Allah mengampuni dosa kalian. Cuma ketika berbicara tentang dosa, Allah menyisipkan kata min. Yang kata min di sini para ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat min di sini lil bayan, ada yang menafsirkan litab'id. Kalau min lil bayan itu maksudnya kalian melakukan tiga hal tadi, maka seluruh dosa kalian diampuni oleh Allah. Mau itu dosa kecil, dosa besar. Tetapi ada juga yang menafsirkan min litab'id, cuma sebagian. Makanya banyak terjemah yang memberikan terjemah dalam kurung Allah mengampuni sebagian dosa kalian. Kenapa kok hanya sebagian yang Allah ampuni? Dan ini yang kemudian dipilih oleh jumhur ulama, karena ada dosa yang tidak cukup hanya istighfar kepada Allah, baru benar-benar diampuni kalau kemudian diselesaikan sesama manusia. Misalnya saya pernah mukul orang secara sengaja, maka supaya Allah mengampuni saya tidak cukup saya minta ampun kepada Allah,
Saya minta maaf kepada orang yang pernah saya pukul. Saya mencuri barang seseorang, tidak cukup dengan istighfar kepada Allah, tapi kemudian saya minta maaf kepada dia, mengembalikan haknya. Makanya kalau kemudian hanya istighfar kepada Allah, padahal itu dosa baina adami, antara sesama manusia, tidak cukup hanya dengan istighfar kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada manusia. Ada juga yang menafsirkan Allah mengampuni sebagian dosa kalian, karena kaumnya Nabi Nuh itu ketika beristighfar kepada Allah cuma di sebagian dosa. Dosa yang lain mereka tidak beristighfar. Maka Allah hanya mengampuni di dosa yang mereka akui, tetapi ketika mereka tidak beristighfar di dosa yang mereka tidak akui, maka Allah pun tidak memberikan ampunan. Jadi Allah merespon apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Istighfarnya cuma sebagian, berarti yang diampuni ya di sebagian itu. Yang tidak diistighfari berarti tidak diberikan ampunan. Kemudian Allah juga menjanjikan akan diberikan usia tambahan. Usia tambahan ini seperti sabda Nabi, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Para ulama memberikan pendapat panjang umur itu maknanya dua. Yang pertama memang dipanjangkan secara hakiki, harusnya 60 jadi 70. Tapi juga bisa bermakna orangnya sudah meninggal tapi terkesan seakan-akan masih hidup. Orangnya sudah meninggal tapi masih dikenang. Bahkan kalau orang berbicara tentang dia, seakan-akan dia masih hidup. Seperti kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad masih hidup. Kalau kita berbicara tentang para ulama, seakan-akan para ulama masih hidup. Itu makna usia yang dipanjangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah ketika beraktivitas dakwah kepada umatnya. Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahar. Ya Allah, sesungguhnya aku menyeru kaumku di waktu malam dan di waktu siang. Sebuah pelajaran untuk para dai, bahwa saya ketika berdakwah optimalkan waktu. Dakwah itu menjadi prioritas, dakwah itu bukan menjadi waktu sisa. Tidak seperti sebagian orang yang ketika berdakwah hanya menggunakan waktu sisa atau waktu senggangnya. Terbalik, yang diutamakan itu dakwah, selain dakwah kemudian itu sisanya. Maka agar kita termasuk seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh, kita niatkan apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah, yang kita lakukan terkesan itu adalah dakwah. Setidaknya kalau bapak ibu melakukan kebaikan dilihat oleh orang, nggak usah ngomong pun itu juga seruan untuk melakukan hal yang sama. Ketika bapak ibu melakukan hal yang positif dilihat oleh orang lain, menjadi inspirasi bagi orang itu, kemudian orang itu meniru kita, itu juga termasuk dakwah. Karena dakwah itu tidak selalu identik dengan lisan, dakwah itu juga bisa identik dengan perbuatan. Orang tua yang tanpa harus menyuruh anaknya ke masjid ketika terdengar adzan, dia berangkat tanpa harus nyuruh anaknya, itu juga termasuk dakwah. Meskipun kalau memang mungkin dia masih kecil harus dengan perkataan sambil kemudian dituntun dengan perbuatan. Keteladanan itu juga termasuk dakwah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, aku mendakwai kaumku malam dan siang. Nabi Nuh mendahulukan redaksi malam baru kemudian siang, karena memang dakwah di zaman Nabi Nuh itu lebih efektif di waktu malam. Kenapa? Karena siang hari sebagaimana manusia pada umumnya kerja. Manusia disibukkan dengan pekerjaan dan itu adalah tuntutan kehidupan. Meskipun Nabi Nuh juga berdakwah di siang hari, tapi lebih optimal di malam hari. Maka ini menjadi penegas dan sebagai dalil bahwasanya pengajian di malam hari itu tidak dilarang. Kalau memang ternyata
kita itu sama-sama sibuknya di waktu pagi dan siang. Bisanya ngaji di waktu malam karena pagi dan siang bekerja, maka itu yang diisyaratkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beliau malam berdakwah, siang pun berdakwah. Dan Nabi Nuh juga bukan cuma memprioritaskan waktu untuk berdakwah. Beliau itu juga tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya, kaya, miskin, bodoh atau pintar, semuanya didakwai oleh Nabi Nuh. Tidak seperti sebagian dai yang hanya mau berdakwah pada komunitas-komunitas tertentu. Yang pintar-pintar didakwai, yang belum pintar tidak didakwai. Yang kaya-kaya didatengin, yang miskin tidak didatengin. Bahkan ada sebagian dai itu kayak artis yang sedang syuting. Ada jadwalnya. Kalau di luar jadwal, tidak pakai schedule, tidak mau berdakwah. Mau berdakwah pakai appointment dulu, pakai perjanjian dulu, harus diagendakan dulu, kayak mau ketemu bos gitu ya. Maka mohon maaf, Nabi Nuh yang Allah puji, yang dan pasti dijanjikan masuk surga aja nggak bikin standar seperti itu. Terus siapa kita kok kemudian dakwahnya modelnya harus pakai jadwal dulu, janjian dulu dan sebagainya, malah mempersulit dakwah, bahkan memberikan kesan buruk terhadap dakwah. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah, falam yazidhum du'ai illa firara. Ketika aku mendakwai mereka malam dan siang, efeknya bukan menambah iman kepada mereka, tetapi malah mereka lari dariku. Salah satu konsekuensi dakwah itu memang dijauhi, dan ini sekaligus menjadi kabar gembira bagi para dai. Kalau dakwah itu memang tidak selalu diterima. Ada kalanya dakwah itu ditolak, ada kalanya orang malah lari dari dakwah kita. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh. Orang yang sekali bernabi dan rasul saja dijauhi, apalagi orang yang kalibernya seperti kita. Bahkan para ulama mengatakan ketika Nabi Nuh menceritakan kepada Allah, tidak menambah dakwahku kepada kaumku kecuali mereka berlari, para ulama mengatakan selama 950 tahun konon yang beriman di zaman Nabi Nuh itu cuma sekitar 80-an saja. Dan surat ini surat Makkiyah, sangat bermanfaat bagi Nabi karena Nabi saat itu juga berada di Mekah mendapatkan ujian dakwah. Maka ketika surat ini diturunkan, menjadi penghibur bagi Nabi bahwasanya yang mendapatkan ujian berat ketika dakwah itu bukan cuma Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya juga dapat. Sekaligus juga memberikan hiburan kepada para sahabat, bahwasanya para sahabat Allah wanti-wanti jangan terlena dengan jumlah. Karena para ulama mengatakan sempat beberapa sahabat itu goyah imannya karena jumlah mereka itu sedikit. Terprovokasi oleh perkataan Abu Jahal yang mengatakan seandainya Muhammad itu benar, maka dalam waktu singkat harusnya Muhammad punya banyak pengikut. Tapi nyatanya Muhammad sudah lama berdakwah tapi pengikutnya sedikit. Perkataan Abu Jahal ini menggoyah iman beberapa sahabat, sehingga sebagian sahabat itu sempat ingin kembali lagi kepada agama yang lama. Tapi Allah kemudian terangkan dalam surat ini bahwasanya Nabi Nuh dakwahnya saja lebih lama daripada Muhammad, cuma dapat 80. Mending Muhammad yang dakwah 13 tahun di Mekah dapat sekitar 100-an lebih sedikit pengikut. Maka kemudian ketika surat ini diturunkan, kata para ulama, sahabat yang sempat goyah imannya kemudian kembali kuat imannya, karena mereka yang awalnya digoyahkan perkataan Abu Jahal kemudian kembali kepada perkataan Allah. Kemudian salah satu konsekuensi dakwah tadi saya katakan pasti ditinggal. Kalau dai tidak sabar, dai tidak mengambil pelajaran seperti Nabi Nuh, maka konsekuensinya dua. Ada dai yang kemudian meninggalkan lahan dakwahnya, atau lebih parah berhenti berdakwah. Dan tidak sedikit ada orang-orang yang seperti itu, karena memang tidak memodali dakwahnya dengan kesabaran. Ketika ditolak, mutung, akhirnya ditinggal.
Yang lebih parah ketika ditolak, mutungnya itu sampai kemudian udahlah, mending saya nggak usah berdakwah. Akhirnya kemudian menjadi orang yang pasif, seakan-akan apapun yang dilakukan itu salah. Maka surat ini kemudian memberikan pemahaman yang lurus bahwasanya sudah menjadi konsekuensi kalau orang berdakwah itu pasti ditinggalkan, tetapi jangan sampai kemudian meninggalkan kaumnya, apalagi kemudian berhenti berdakwah. Kemudian Nabi Nuh masih menceritakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku setiap kali memberikan seruan kepada mereka, mereka itu justru malah menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, menutup wajah mereka dengan pakaian mereka, mereka kekeh dengan kekafiran mereka, dan bahkan mereka sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, summa inni da'altuhum jihara summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian Allah menerangkan model dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh melakukan dakwah selain setiap saat, malam dan siang. Nabi Nuh juga berdakwah dengan cara tidak terang-terangan dan terang-terangan. Tidak terang-terangan itu kapan? Ketika orang-orang itu sudah berada di rumah, door to door. Sedangkan secara terang-terangan tatkala manusia itu sedang berkumpul. Maka sebenarnya ya, kalau bapak dan ibu meskipun baru tahu sedikit ajaran Islam, ketika ada kumpulan apapun, manfaatkan untuk dakwah. Kumpulan bapak-bapak, eman-eman kok cuma bahas duniawi. Arisan, eman-eman kok cuma bahas duniawi. PKK, eman-eman kok cuma bahas duniawi. Karena Nabi Nuh itu dalam kondisi manusia sedang kumpul, apapun kegiatannya disisipkan misi dakwah kepada orang-orang tersebut. Bahkan Nabi Nuh bukan cuma kepada orang dalam jumlah yang banyak, door to door juga dilakukan. Sehingga metode dakwah Nabi Nuh itu ammah dan fardiyah. Beliau berdakwah secara umum maupun secara personal. Nah, ini juga pesan kepada para dai, jangan cuma mau berdakwah di tempat yang ramai, tapi kalau memang ada lahan dakwah di tempat yang sepi juga harus dikerjakan. Ada orang yang semangat pengajian kalau modelnya kayak gini, modelnya rame-rame, modelnya kumpul-kumpul. Maka silahkan dakwah kemudian menggarap lahan dakwah seperti itu. Tapi ada juga orang yang model ngajinya itu nggak mau rame-rame, pinginnya di rumah cuma dengan keluarganya. Di Pandian itu saya punya tetangga satu RT tapi beda gang. Sampai sekarang Pak, itu kalau ngaji itu nggak mau rame-rame, ngundang saya setiap sepekan sekali. Dulu hari Selasa, sekarang hari Rabu, karena pengen ngajinya itu fokus kepada keluarganya. Karena dia merasa kalau nanti pengajiannya rame-rame, kok kemudian curhat di depan orang banyak, malu. Tapi kalau kemudian di rumahnya dia mau curhat, dia mau cerita, tidak orang lain tahu, dia lebih leluasa. Yang kedua, dia pengennya memang merasa tidak bisa mendidik agama kepada keluarganya, kemudian ngundang saya membantu tugas beliau sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik agama kepada istri dan anaknya. Jadi kita hargai, karena Nabi Nuh saja ammah dan fardiyah. Beliau berdakwah secara umum maupun personal. Ada orang ngundang kita di forum yang banyak, ditanggepin, ngundang secara personal juga ditanggepin, selama itu konteksnya adalah dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian kukatakan kepada kalian, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dalam Al-Qur'an ada 3 istilah yang disemakan kepada Allah, yang sama-sama diterjemahkan Maha Pengampun. Yang pertama, Ghafir.
Yang kedua Ghafar, yang ketiga Ghafur. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sama. Ghafir, Ghafar, Ghafur, Maha Pengampun. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ada bedanya. Kalau bentuk aslinya Ghafir, Maha Pengampun. Tapi kalau sudah mubalaghah atau ada makna lebih dalam kata itu adalah Ghafar dan Ghafur. Bedanya Ghafar dan Ghafur itu apa? Kalau Ghafar itu untuk dosa-dosa yang besar. Tapi kalau kemudian Ghafur untuk dosa-dosa yang banyak. Besar itu bisa saja tidak banyak. Banyak bisa saja tidak besar. Paham ya? Ada orang dosanya cuma satu, syirik. Nggak banyak sih, cuma satu, syirik. Maka kata yang Allah gunakan Ghafar. Ada orang yang mungkin rajin melakukan dosa-dosa kecil. Kecil tapi kalau dikumpulin jadi banyak. Maka kata yang digunakan adalah Ghafur. Paham ya? Jadi sama-sama maknanya Maha Pengampun, tapi sebenarnya ada perbedaan antara Ghafir, Ghafar, Ghafur. Kalau aslinya adalah Ghafir, perluasan maknanya pada Ghafar dan Ghafur. Yang satu untuk dosa besar, yang satu untuk dosa yang banyak. Nah, Allah tersifati dengan tiga hal itu. Allah Ghafir, Allah Ghafar, Allah Ghafur. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan, yursilis sama alaikum midrara. Bukan cuma kalian nanti diampuni dosanya oleh Allah, tapi Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan memperbanyak anak dan harta kalian, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun dan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Setelah Nabi Nuh menceritakan keutamaan istighfar, Nabi Nuh kemudian ngiming-ngimingi efek istighfar meskipun sifatnya duniawi. Karena kaumnya Nabi Nuh itu tanya, kalau kami minta ampun kepada Allah, dapatnya apa? Maka Nabi Nuh Allah perintahkan memberitahu, kalian nanti dapat keuntungan duniawi. Yang pertama, kaum Nabi Nuh itu kan berada di tengah-tengah padang pasir, jarang hujan. Maka efek pertama, Allah akan memberikan hujan yang lebat. Kaumnya Nabi Nuh itu konon jumlahnya sedikit, karena jarak antara Adam dan Nuh cuma 10 kurun, jumlahnya ribuan. Mereka kalau punya anak tidak terlalu banyak, maka janji Allah yang kedua dalam masalah duniawi, dibanyakin anaknya. Kaumnya Nabi Nuh itu miskin, maka janji Allah yang ketiga, dibanyakin harta kalian. Bahkan di tempat yang tandus ini nanti Allah akan hadirkan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ayat ini kata para ulama memberikan informasi bahwasanya orang yang istighfar itu pasti dapat balasan duniawi. Bahkan para ulama sampai memberikan penjelasan, kalau orang kafir saja istighfar dapat balasan duniawi, apalagi orang beriman. Saya ulangi ya, kalau orang kafir saja istighfar dapat balasan duniawi, apalagi orang beriman. Makanya kalimat ulama yang perlu kita garis bawahi itu adalah, di antara bentuk suudzon kepada Allah, di antara bentuk buruk sangka kepada Allah adalah ketika melihat orang bertakwa, dugaan kita orang bertakwa itu cuma dapat nikmat ukhrawi. Saya ulangi ya, di antara bentuk suudzon kepada Allah adalah menyangka orang bertakwa itu cuma dapat nikmat ukhrawi. Padahal janji Allah kepada siapapun, mau dia kafir atau mukmin, dia juga dapat nikmat duniawi. Minimalnya nikmat duniawi itu apa? Hati yang tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang tenang. Makanya kalau kemudian ada orang bertakwa, kita kemudian langsung berpikir paling-paling nanti dia masuk surga dan ditakdirkan miskin, itu salah. Karena
Allah tidak pernah menyatakan orang bertakwa pasti miskin. Ada orang bertakwa, dia juga ditakdirkan kaya. Bahkan Allah memberikan contoh di antara nabi-nabi terdahulu ada yang kaya. Di antaranya Nabi Sulaiman, di antaranya Nabi Dawud. Mereka kaya. Sehingga Allah tidak pernah memberikan penegasan, pernyataan kekayaan itu diharamkan kepada orang beriman. Orang beriman juga bisa kaya. Cuma yang paling penting adalah penyebab datangnya nikmat itu apa. Dia dapat nikmat tapi bukan karena istighfar, nah itu bahaya. Tapi kalau dia dapat nikmat karena istighfarnya, nah itu yang membahagiakan. Paham ya? Kita masih punya rasa takut kepada Allah, bergantung kepada Allah, kemudian Allah berikan nikmat kepada kita. Nah itu kita boleh merasa aman. Yang tidak boleh merasa aman kalau kemudian hidupnya enak, tapi tidak pernah minta ampun kepada Allah, nggak ibadah kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada Allah. Itu berbahaya. Itu namanya bukan nikmat tapi namanya istidraj. Sampai di sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama adalah Nabi Nuh itu mengeluh kepada Allah masalah dakwahnya yang banyak dijauhi oleh Allah. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh Nabi Nuh oleh Allah itu kayak apa kira-kira. Jadi tentunya kita sebagai manusia biasa pasti minta petunjuk kira-kira biasa apa yang bisa dilakukan agar rumahnya atau kaumnya itu banyak disusun ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan ibadah, takwa dan taat itu berkaitan dengan dosa. Sering kita menerima informasi ataupun ajaran bahwa seorang suami itu wajib melindungi keluarganya dan anak-anak yang akan saudaranya daripada bahkan neraka. Artinya mengajak hal yang baik itu berdampak juga. Nah, di sisi itu ada yang mengatakan bahwa dosa istri yang kebaikan kepada orang ataupun kehidupan neraka itu juga berubahnya sesuatu. Apakah ini juga berubah dari kita menjadi pegangan kita bahwa kita sehingga di salah satu dalam itu tidak terpandang sebagai orang lain tapi Tuhan yang lebih baik. Jadi pertanyaan itu yang pertama terkait dengan dakwah Nabi Nuh. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas konon di zaman Nabi Nuh itu Nabi Nuh tidak diperintahkan untuk berdakwah kecuali hanya ngajak tauhid. Konon belum ada ibadah apapun, sholat, zakat, saum, haji. Sehingga Nabi Nuh itu Allah tugaskan fokus mengajak umatnya bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Maka metode dakwah pertama Nabi Nuh itu adalah pertama ngajak kepada tauhid. Ngajak tauhid itu berarti kita harus kenal dulu Allah itu siapa. Yang kedua, tugasnya Nabi Nuh itu adalah menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Berarti seorang dai itu juga harus tahu syirik itu apa. Nah, modal dakwah yang paling utama itu sebenarnya ini, ma'rifatullah dan mengenal syirik dan macam-macamnya. Maka kalau kita ingin berdakwah, metode pertama harus paham tentang Allah itu siapa. Yang kedua harus paham syirik itu apa dan bentuknya bagaimana. Karena syirik itu juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ada syirik-syirik modern. Minimal ketika seseorang bergantung kepada selain Allah itu juga sudah dikatakan syirik. Misalnya, bapak bepergian keluar kota,
dompet ketinggalan, HP ketinggalan. Jujur, perasaan Bapak cemas apa tenang-tenang saja? Berarti Bapak kan menggantungkan hati Bapak kepada HP dan dompet. Menggantungkan hati Bapak kepada selain Allah. Itu syirik nggak? Syirik nggak? Syirik meskipun kecil. Nah, itu juga perlu kita beritahukan kepada masyarakat, karena hal itu juga perlu dihindari. Bapak dapat rekomendasi dokter sana itu terkenal pasiennya dengan penyakit ini kebanyakan sembuh. Maka ketika Bapak mendatangi dokter itu dengan harapan nanti bisa sembuh, maka Bapak juga sebenarnya antara bertauhid kepada Allah atau mensyirikkan Allah. Bapak kalau cuma menganggap dokter ini sebagai wasilah agar saya sembuh, Bapak masih bertauhid. Tapi kalau Bapak menggantungkan hati Bapak kepada dokter, seperti di sinetron-sinetron, tolong obati anak saya, sembuhkan anak saya, dan sebagainya, itu syirik. Paham ya? Karena dokter itu cuma mengobati, tidak menyembuhkan. Dokter sendiri juga bisa sakit, bahkan dokter juga bisa mati. Sehingga ini juga perlu diterangkan kepada masyarakat kita. Jadi intinya kembali lagi ya, dakwah Nabi Nuh metodenya apa? Mengenalkan Allah itu siapa, mengenalkan syirik itu apa. Ketika mengenalkan Allah itu siapa, kan kemudian dikembangkan oleh Nabi Nuh. Bukan cuma tahu dia diibadahi, tapi Allah juga punya kemampuan mendatangkan hujan, memperbanyak anak, memperbanyak harta, mendatangkan kebun, mendatangkan sungai-sungai dan sebagainya. Ini kan semakin membuat orang yang awalnya pemahamannya sempit tentang Allah jadi meluas. Berarti Allah itu maha kuasa. Yang kedua, memang Nabi Nuh saat itu tuh bertugas untuk menghilangkan kesyirikan, karena kaumnya Nabi Nuh itu sudah nyembah patung-patung. Yang di pertemuan lalu saya sudah membahas, iblis itu sabar. Karena patung ini sebenarnya tidak langsung serta-merta ada di zaman Nabi Nuh, tapi ada di zaman sebelumnya. Di zaman-zaman sebelum Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang ketika meninggal, iblis membisikkan godaan kepada sebagian manusia, jangan sampai generasi setelahmu tidak kenal orang soleh itu. Harus mereka kenal, harus mereka kenal, biar menjadi inspirasi bagi orang-orang sesudahnya. Bikinin patung, dibikinin, sampai kemudian muncul generasi yang tidak kenal patung-patung ini, kemudian dibisikkan oleh setan, ini sebenarnya adalah Tuhan-Tuhan kalian. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita, menjauhkan umat dari syirik itu bukan cuma sebatas lisan, tapi pelajari syiriknya itu modelnya apa. Kayak pernah saya berdakwah di daerah lereng Merbabu, itu ada batu yang sangat disakralkan oleh penduduk setempat. Batunya gede banget Pak, batu kali sebenarnya, tapi entah kenapa kemudian disakralkan. Setiap kali saya lewat pasti ada kembang, ada makanan dan sebagainya. Sama teman-teman saya yang ikut, makanannya kalau masih bersih dimakan gitu ya. Tapi kalau kemudian udah kotor, jatuh ke tanah, dibiarkan. Nah itu kemudian selidik punya selidik. Nah kalau kita kemudian mempelajari dulu, kok bisa muncul kesyirikan, mudah nanti mengkomunikasikan kepada masyarakat. Yang jadi permasalahan itu, dai-dai sekarang tidak mau meneliti, akhirnya kemudian yang penting syirik itu dosa. Nah itu kalimat yang sebenarnya benar tapi metodenya salah. Maka pelajaran dari metode dakwah Nabi Nuh selanjutnya adalah, ketika Nabi Nuh berdakwah itu bukan tanpa argumen, bukan tanpa penelitian, tapi pasti dengan argumen dan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tentang kondisi kepala keluarga yang berkewajiban mendidik agama kepada istri dan anak-anaknya. Konon kalau istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka, dia juga ikut menjadi penanggung atas kondisi tersebut. Jawabannya, seorang laki-laki atau seorang keluarga akan bermasalah nanti di akhirat
ditunda masuk ke surganya karena istri dan anaknya masuk neraka. Kalau dia itu egois, Pak. Sholat sendiri, ngaji sendiri, sodako sendiri, siam sendiri. Karena mungkin mutungan. Ada, saya kenal seseorang jemaah di Kodran yang sebenarnya dia itu taat, rajin sholat berjamaah. Tapi sholat berjamaah itu pasti ngambil Al-Quran, baca Al-Quran. Artinya kan dia taat beribadah. Tapi saya kaget ketika melihat foto profilnya di WA, istrinya belum berjilbab. Sampai kemudian akhirnya sekitar 2 bulan yang lalu istrinya meninggal, masih dalam keadaan belum berjilbab. Maka ada 2 kemungkinan, beliau ini nanti tetap masuk surga kalau memang pernah nasihatin istrinya untuk berjilbab tapi istrinya ngeyel, atau beliau kemudian masuk neraka gara-gara nasihatin baru sekali 2 kali ditolak, mutung, akhirnya nafsi. Udahlah, aku mikirin aku sendiri, kamu mikirin kamu sendiri. Kalau tidak pernah dididik alias cepat mutung, maka berpotensi mempertanggungjawabkan anggota keluarganya yang masuk neraka. Maka Nabi Nuh sendiri kan juga demikian. Nabi Nuh sudah optimal berdakwah, tapi salah satu anaknya itu kemudian menolak dakwah bapaknya. Maka Nabi Nuh tidak akan terhalang masuk surga gara-gara anaknya masuk neraka. Karena anaknya bukan cuma sekali 2 kali. Kepada kaumnya saja Nabi Nuh mengatakan, saya mendakwai malam dan siang, secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, apalagi kepada keluarga. Maka jawabannya tergantung kepala keluarga tersebut, sudahkah optimal dan sudahkah memberikan peringatan kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sampun je. Moga-moga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di bulan Ramadan di tarawih ya. Moga-moga Allah berikan kemudahan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama doa majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.